Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Angkat iman kami sore hari ini ya Tuhan. Yang mungkin pada sore hari ini mulai redup. Yang sore hari ini mulai kami bertanya-tanya mengapa dan mengapa ya Tuhan. Tapi sore hari ini kami ingin berteriak dan berseru, tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami, gunung batu dan keselamatan kami. Sana Bapa Payara Labasan Nakara Bayara Lama. Bangkitlah jiwaku, bangkitlah imanku, Yara Bayara Labasan Dayara Labasu. Kira lama. Kira ada Bayara Lama. Mari sekali lagi bersuara kita naikkan pujian ini, hanya refrennya saja. Dan kita naikkan ini dengan iman kita. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak ada yang mustahil bagi Yesus Tuhan. Bagi kita yang percaya kepada-Nya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami, penolong kami, penyelamat kami, sukacita bagi kami. Terpuji nama-Mu Yesus, glory, haleluya bagimu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita hening sebentar, kita dengarkan suara Tuhan sore hari ini. Saya merasa bahwa seperti hati, gambar hati, dan saya percaya Tuhan katakan inilah hatiku yang maha kudus, dan hatiku yang memancarkan kasih, dan saya melihat cahaya yang terang sekali menyinari setiap kita, setiap hati kita, setiap kegelapan hati kita. Dengan kasih, dengan cintanya, dia ingin katakan sungguh-sungguh bahwa aku sangat mengasihimu. Dan saya percaya hati itu terus memancarkan kasih. Biarkan kasih itu terus malam ini menyembuhkan, memelihara, melindungi kita semua. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya bahwa di dalam persekutuan akan Engkau tidak ada yang sia-sia. Dan kami sungguh percaya bahwa kasih Tuhan melampaui segala apa yang bisa kami pikirkan dan kami doakan. Biar sore hari ini kami bisa duduk diam, kami bisa membuka hati kami dan belajar daripadamu, berkati Kowimpi, agar sungguh dengan hikmat dan bijaksana yang berasal daripadamu dapat mewartakan firman-Mu ya Tuhan, dan sore hari ini semua diberkati. Dan biar hanya Engkau saja Tuhan kami rindukan, yang kami ingin dengar setiap hari, dan itu yang akan selalu menyegarkan jiwa dan roh kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persetujuan doa sore hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik, Shalom. Terima kasih semua. Malam ini saya coba sharing tentang mungkin beberapa waktu yang lalu saya pernah bawa juga sedikit banyak soal ini. Karena saya tidak akan jemu-jemu, tidak akan berhenti untuk mengingatkan diri saya dan kita semua satu hal yang
tidak mudah kita terima di dalam hati kita. Kita tahu di pikiran kita, tapi begitu sulit masuk ke dalam hati kita. Semua kita. Saya beberapa minggu lalu ini mendengar satu orang yang sebenarnya dia coach, dia trainer gitu ya. Dia banyak dipanggil juga misalnya di Apple Computer di Amerika, di beberapa departemen departemen dari kepresidenan gitu ya. Jadi orang masih muda tapi luar biasa. Saya banyak belajar juga soal leadership, soal banyak hal. Nah, satu hal beberapa minggu lalu dia cerita soal ada seorang waktu saat dia bicara di forum yang besar, lalu dia katakan ada seorang yang punya posisi luar biasa di Amerika, dia dari Departemen Pertahanan di Amerika. Waktu dia bicara, dia megang satu styrofoam kopi, ya kopi dari itu ya gelasnya styrofoam ya, tahu ya semua styrofoam gelas. Lalu dia bilang dia minum sedikit, lalu dia cerita. Tahun lalu saya bicara di forum yang sama, di tempat yang sama, dia bilang, waktu saya datang tahun lalu saya masih di Departemen Pertahanan Amerika. Jadi saya diterbangkan sampai ke kota ini dengan bisnis kelas, dari airport sudah ada yang jemput saya, sir, and then dibawa dengan mobil yang bagus sampai di hotel, semua sudah di check in, langsung diantar ke kamar, tas dibawain dan lain-lain. Besok pagi saat dia datang ke seminar, sudah ada orang yang jemput di lobi dan diantar ke tempat seminar, dikawal begitu ya, sampai di ruang duduk untuk pembicara, dikasih satu cangkir kopi yang cangkirnya itu dari porselin yang indah banget, kata dia. 1 tahun kemudian saat ini, dia bilang saya datang untuk bicara di forum ini, tempatnya sama, forumnya sama, tapi saya sudah nggak di Departemen Pertahanan, dia bilang. Jadi saya datang sendiri, reimburse penerbangan saya, sampai di airport saya harus naik taksi ke hotel, sampai hotel saya harus check-in sendiri, harus cari-cari sendiri. Besok paginya juga saya harus dari hotel sampai ke tempat pertemuan ini naik taksi sendiri. Waktu saya tanya, waktu saya masuk dan dapat ruangan tempat untuk pembicara, lalu saya tanya, ada kopi nggak? Lalu salah satu orang kata, oh di situ, ya bisa ambil kopi di situ. Dia ambil dengan styrofoam ini dan dia isi kopinya. Lalu dia katakan, pelajaran apa yang bisa diambil? Saya memang saya itu hanya deserve kopi di styrofoam. Saya harus ingat diri saya. Kalau saya dikasih kopi di dalam cangkir yang indah, yang porselin yang begitu indah, itu karena posisi saya. Saya dijemput di airport, diantar di hotel, semua karena posisi saya. Tapi saya deserve. Saya cuman bisa dapat itu apa? Saya deserve apa ya? Deserve tahu semuanya. Saya deserve hanya kopi di dalam styrofoam ini supaya make me humble, katanya. Belajar untuk ya, dan bersyukur saat saya ada dalam posisi itu. Nah, saya berpikir waktu dia cerita itu pasti bagus ya untuk orang-orang yang sukses, tentu mengingat harus ada kerendahan. Semua judul dari ini adalah deserve the styrofoam. Ya, saya ini hanya deserve styrofoam ini ya. Bukan cangkir yang indah-indah karena itu untuk posisi saya, tapi saya pribadi sekarang begitu ya. Anyway, waktu saya merenungkan hal ini, saya berpikir apakah ini yang bisa lihat ya? Apakah ini yang waktu saya mendengar itu saya berefleksi. Nah, saya percaya apa yang Tuhan lihat di dalam hidup saya tidak seperti itu. Ya, tentu dunia melihat seperti itu. Ya, kenapa saya katakan dunia melihat seperti itu? Karena saya percaya bahwa dunia mengajar kita semua karena kita hidup di dunia ya, kita nggak bisa hindari bahwa nilai-nilai itu ada ya. Kita semua coba lihat ya, kalau kita lihat bahwa siapa saya, seringkali dunia mengajar saya kepada apa?
saya adalah apa yang saya lakukan. Ya, kalau saya lakukan sesuatu yang sukses, saya merasa bahwa hidup saya di atas. Tapi ada banyak kali saat saya gagal, saya di bawah. Ups and downs begitu banyak. Ya, saya melihat diri saya, apa yang saya lakukan by doing something, not by being, not be, but do. Ya, dengan saya punya nilai saat saya lakukan sesuatu yang hebat, yang bagus, yang indah, dan lain-lain. Tapi saat nggak sukses, saya down. Atau who am I, atau siapa saya itu ditentukan apa kata orang pada saya. Kalau orang sanjung-sanjung si Wimpy ini, waduh, kayaknya melayang-layang 1 meter dari tanah ya. Seneng banget gitu ya, dan melayang kita jalannya. Tapi kalau ada orang yang omongin saya dan negatif dan tidak mengenakan di telinga saya, oh saya sakit hati. Saya merasa bahwa saya down sekali. Saudara lihat itu. Nah, kalau kita jujur, berapa banyak kita berjuang di dalam hidup kita untuk hal-hal seperti ini. But that is not true. Itu semua the big lying. Itu semua adalah kebohongan besar yang dunia ajarkan pada kita. Kenapa nih? Zoom saya berubah share-nya. Koko tadi belum. Share screen Koko belum muncul tadi kok. Oh, belum muncul. Oke. Ya. Bisa lihat? Franz? Baru kelihatan kok, baru kelihatan. Oke, ya. Jadi apa yang saya lakukan, dan yang kedua, apa kata orang tentang saya. Yang ketiga, seringkali saya melihat diri saya dengan apa yang saya miliki. Makanya orang berjuang cari uang sehebat-hebatnya supaya apa? Merasa bahwa I feel good with that. Ya, saya merasa baik dan saya ada di atas gitu. Nah, saudara yang kekasih, teman-teman, brothers, sisters, berapa banyak kita berjuang dengan 3 hal yang dunia ajarkan pada kita. Kalau saya melihat hidup kita itu seperti begini ya. Saya lahir tahun 1962, kalau orang apa yang saya lakukan bagus ke atas, ntar kalau saya gagal ke bawah. Jadi begini terus hidup saya. Oke? Juga dengan apa kata orang, kalau orang bilang baik, saya di atas. Kalau ada orang yang mulai bicara tentang saya negatif, saya di bawah. Atau apa yang saya miliki, kalau saya miliki banyak, wah saya rasa memiliki semuanya. Jadi hidup saya seperti up and down-nya terlalu tinggi. Dan ini kehidupan saya sampai hari ini. Dan kehidupan ini kan singkat. Kalau kita terus dibohongi oleh hal-hal ini, gimana kita bisa merasakan bahwa saya dikasih oleh Tuhan. Ya, nanti kita bicara sedikit soal itu ya. Saya nggak tahu apa nanti Evi dan Andi dan lain-lain setuju. Kalau Senin depan saya juga mau lanjutkan hal ini. Karena nggak bisa cukup waktu ya. Nah, hal selain dari dunia yang ajar saya tentang who am I, dari apa yang saya lakukan, apa kata orang tentang saya, apa yang saya miliki, juga tentang ada banyak sekali saya melihat ini di dalam pelayanan yang saya jalani selama ini. Seringkali saya merasa bahwa khususnya anak-anak muda yang datang pada saya itu tidak bisa melihat Tuhan karena luka. Yang Evi kemarin ini berapa kali session ini kita coba kembali dan melihat dan mohon Tuhan sembuhkan. Ya, misalnya tentang authority. Saya pernah ketemu dengan satu anak muda di Jakarta waktu itu. Dia ikut. Saya lupa ya. Saya pernah bawa dia ke Pulau Macan. Saya ingat nomor 5. Saya pernah berdoa untuk dia. Ya, dia ikut satu. Kalau nggak salah persekutuannya di Christophorus dia ikut. Ya, anak muda. Dan dia bilang saya nggak bisa doa katanya. Kalau doa selalu ada aja yang mengganggu saya. Lalu kita bicara banyak counseling tapi nggak ketemu. Ya akhirnya waktu saya bicara, oke, sekarang kita doa karena kamu nggak bisa sharing luka yang pasti ketutup dengan yang surprising ya, yang ada di bawah tadi, yang Evi pernah jelaskan. Ingat ya, ada sesuatu yang di bawah yang kita lupa atau kita sengaja lupakan karena itu menyakitkan. Nah, waktu bicara dan doa tentang Bapa di surga, dia mulai screaming, dia mulai berteriak, dia mulai berontak gitu ya. Wah, gede badannya. Ya. Kayak Edwin gitu, besar. Wah,
Kalau ditonjok saya langsung jatuh itu pasti. Ya. Dia scream dan dia nggak tahu, dia untung nggak nonjok saya ya, puji Tuhan ya. Anyway, ternyata setelah itu dia baru bisa bicara. Ternyata dia punya papa yang sering pukul mamanya. Bukan hanya mamanya, dia pukul juga omanya dia yang dia sayang. Jadi mamanya tuh sampai pernah berdarah karena dipukul papanya. Nah, dari kecil anak ini, waktu dia ingat, waktu dia SD, dia dipanggil papanya di hadapan teman papanya, dia bilang, nih lihat anak saya ini kayak banci. Kayak bencong gitu ya. Wah, dia marah sekali dalam hati, tapi dia nggak bisa. Anak SD gimana mau marah? Papanya begitu luar biasa tekan hidup dia. Saudara, dia berontak, dia teriak. Ya, tentu hari itu saya ingat kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan baik, ya Tuhan buka dan bongkar dan sembuhkan luka-luka itu ya. Nah, saudara yang kekasih, apa yang saya lihat bahwa ada otoritas yang khususnya orang tua yang seringkali yang menyulitkan pandangan saya kepada Bapa di surga. Bahwa siapa saya di hadapan dia itu ditutupi oleh banyak hal karena luka-luka saya. Ya, contoh salah satu adalah otoritas. Saya coba skip cepat ya. Nah, dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan kamu papa dan mama tentu di sini jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saya nggak tahu berapa kali saya minta maaf sama kedua anak saya. Karena emosional, karena saya tahu waktu saya didik mereka bukan karena didik dalam didikan Tuhan, tapi karena emosi. I just say sorry, truly. Ya, dan saya bersyukur hari ini, walaupun saya sering kali bilang maaf sama anak saya, tapi hari ini baru beberapa hari lalu mereka suka share sama saya, sharing apa yang jadi pergumulan mereka, decision mereka apa. Saudara, coba lihat, semua kita rapuh. Ya, apalagi kalau kita punya orang tua yang belum mengenal kasih Tuhan. Nah, luka-luka ini seringkali bukan hanya dunia yang menyebabkan saya sulit merasa dikasihi, tetapi juga karena masa lalu kita semua. Hal lain selain otoritas adalah rasa trust. Orang tua yang harusnya kita percayai penuh. Ada banyak sekali saya bisa katakan contoh-contoh. Saya contohkan ada satu anak di Perth. Waktu itu ada retreat. Orang tuanya luar biasa ya, diberkati sekali dalam bisnis besar. Dia punya rumah besar sekali di Perth. Dia punya satu adik sama dia, tapi mobilnya 3. Ya, nah, waktu dia lulus, dia kerja di Australia, papanya suruh pulang, nggak mau dia. Kenapa? Papanya mau sediain bisnis untuk dia, nggak mau. Kenapa? Dia, luar biasa, saya kaget waktu dengarnya. Dia bilang, saya nggak percaya sama papa saya. Saya bilang, papa kamu sudah siapkan begitu banyak, keluarkan miliaran rupiah. Bukan hanya sekolah dia, dikasih bisnis restoran kecil, walaupun itu gagal, berapa banyak duit yang keluar. Masa nggak bisa percaya? Saya nggak bisa cerita penuh ya, tapi saya singkatkan. Dia nggak bisa percaya karena ada banyak hal. Khususnya dia ke Australia saat dia masih SD. Dia waktu dia bertumbuh di Australia, dia rasa dia di dorm ya, di apa itu dorm? Nah, di tempat sekolahan punya itu ya, tempat tinggal. Jadi dia rasa waktu dia bertumbuh, khususnya remaja, dia mau bicara sama papanya nggak ada, orang tuanya nggak ada di sekitar dia. So sisters and brothers, saya merasa bahwa menyakitkan ya, dan saya seringkali nggak bisa banyak kasih counseling, hanya bisa berdoa untuk mereka. Saya nangis sama mereka, saya rasa bahwa Lord, banyak uang tapi seringkali dilupakan kasih itu ya. Di mana papa yang harusnya dia percaya bisa luka sampai nggak percaya, nggak mau balik ke Indonesia karena nggak percaya. Bersyukur hari ini dia sudah pulang ke Indonesia, dia mulai dengan bisnis yang baik dan lain-lain. Ya, yang ke hal lain, ini contoh apa yang Tuhan katakan. Tuhan tidak seperti itu kan? Dalam bahasa Inggrisnya mungkin lebih senang saya ini. But even we are too weak to have any faith left, He remains faithful to us. Walaupun saya udah nggak bisa punya iman lagi, tapi Dia setia sama saya. Itu Tuhan kita. He will always carry out His promises to us. Dia ya, dalam bahasa Indonesia dia tidak bisa sangkal kita. Dia setia sama kita. Amin. Saudara, ini kebenaran.
Ya, hal lain yang sering kalian lihat values. Ada beberapa teman di Zoom ini pernah kita ke Kalimantan kan, ke pedalaman sekali sampai nggak ada lampu, nggak ada listrik, nggak ada air bersih. Tapi anak-anak itu main senang banget sepertinya. Tapi kalau lihat kita di rumah-rumah orang yang yang sangat berkecukupan, kadang-kadang anaknya nggak boleh pegang ini, nggak boleh, anak-anak kecil ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Anak yang diterima kan, oh nilai saya itu lebih kecil daripada barang-barang yang dimiliki oleh orang tua saya. Nah, saudara yang kasih, saya sekali lagi ada banyak hal ya, tapi ini beberapa contoh yang sering muncul di dalam pelayanan saya. Atau affection. Orang yang sering kali nggak terima apa itu affection, sentuhan atau pelukan semacam itu, affection ya. Nah, seringkali papa-papa ini ya sekarang anak-anaknya yang sudah besar, tapi waktu masih kecil bayangkan kalau dengan pakaian kotor saya seringkali peluk anak saya, dengan pakaian yang kotor saya baru pulang kerja misalnya ya. Tapi kan saya mau melihat supaya anak saya ini merasa bahwa dia diterima. Walau pakaiannya saya nggak terima karena terlalu kotor. Anyway ya. Jadi beberapa hari lalu atau minggu lalu Ryan cerita sama saya, Nanami anaknya hilang di kayak department store gitu ya. Wah, dia panik, dia cukup panik ya, karena papa mamanya cari sekitar nggak ada dia ya, Nanami anaknya ya. Nah, saya bilang, Ryan, kamu hilang sama Dedi udah 3 kali hilang. Bahkan pernah di Singapura dibawa itu hilang di mall. Bayangkan begitu banyak ya. Nah, saya merasa waktu saya ingat itu cerita itu, dan saya ingat waktu saya ketemu dia, saya lari, saya peluk dia. Ya, I'm here. Ya, walaupun Ryan nggak nangis waktu itu, tapi saya peluk dia. Ya, oh, Emil juga pernah hilang kali ya. Tante Ana nunjuk Emil. Anyway, ya, affection. Kita perlu affection. Seringkali kita nggak dapat dari papa mama. Oke? Tuhan katakan, bisa nggak seorang perempuan melupakan bayinya sehingga tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan pernah melupakanmu. Lihat, aku lukis kamu di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Saudara yang kekasih, inilah kebenaran yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tapi seringkali tadi yang saya bilang ya, karena apa yang terjadi dalam hidup kita, kita sulit melihat Tuhan sebagai pribadi yang mengasihi kita. Atau presence, ya, ada juga kehadiran orang tua. Karena sibuk kerja atau sibuk bisnis, lupa sama anak-anak. Ya. Nah, saudara yang kekasih, Tuhan katakan, serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang pelihara. Saya percaya bahwa firman Tuhan selalu membebaskan. Dia yang pelihara, Dia selalu hadir memelihara kita. Oke? Atau diterima, ya, merasa diterima. Saya pernah juga melayani seorang anak muda di Sydney waktu itu, saya ingat. Dia nangis-nangis waktu ada penyembuhan kan. Dia nangis. Setelah itu counseling, dia bilang, saya ingat papa saya sayang sama saya. Tapi saya selalu ingat sejak SMP, SMA, saya nggak boleh dapat nilai 8. Kalau saya dapat 8, saya dipukul. Saya dipukul benar-benar physically, ya, secara fisik. Pokoknya harus lebih dari 8. Maksud papanya supaya jadi dia orang hebat. Tapi nggak tahu begitu luka anaknya, merasa bahwa dia nggak diterima. Dia diterima asal nilai dia bagus, bukan sebagai pribadi. Saudara lihat itu ya. Seringkali hal-hal ini nggak disadari, kita melihat Tuhan seperti itu. Padahal apa kata Tuhan? Ya, saya belum terjemahkan, sorry. Yang penting Tuhan selalu terima kita who we are di hadapan Dia, ya. Atau communication. Seringkali ada orang tua yang begitu sibuk, sulit berkomunikasi dengan anaknya. Saudara, apalagi ada papa mama muda di sini, jangan sampai sesibuk apapun saat anak kita mau berkomunikasi, ingat, Papa di surga selalu ready, selalu siap saat saya mau cerita, saat saya berdoa. Bukankah dia selalu hadir di hadapan saya? Nah, seringkali karena kesibukan kita lupa berkomunikasi sama anak-anak. Oke? Yeremia katakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kamu ketahui. Saudara kasih, saya ingin masuk sekarang. Apa yang Yesus katakan?
Ya, setelah ini saya akan selesaikan session ini, nanti minggu depan saya lanjutkan kalau misalnya oke semua ya, kita lihat nanti ya. Tapi Yesus ingin katakan kebenarannya, bukan karena dunia yang tadi katakan. Saya adalah apa yang saya lakukan, apa yang orang katakan pada saya, apa yang saya miliki. Bukan itu. Atau karena luka-luka masa lalu saya ditimbun oleh masa lalu luka-luka itu sehingga saya tidak bisa lihat Tuhan. Yesus katakan jelas sekali dalam Lukas 15 ada 3 perumpamaan yang sama persis. Walaupun Yesus ingin menekan, coba bayangkan, kalau Yesus tekankan Lukas menulis ini di dalam satu pasal dengan 3 perumpamaan yang berbeda tetapi sama. Percayalah bahwa itu bukan coincidence, bukan kebetulan. Pasti Tuhan ingin bicara yang lebih lagi dalam hidup kita. Dalam Lukas 15:1-7 Tuhan bicara soal domba yang hilang. Ingat tentang. Tapi perikop ini waktu Yesus cerita sama siapa? Coba bayangkan, Yesus cerita dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa yang biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Coba lihat. Pemungut cukai, orang yang dibuang, orang berdosa seperti saudara dan saya yang kita mau dengar Tuhan Yesus. Ini yang Yesus ceritakan. Bukan hanya kepada orang-orang yang sudah hebat. Enggak. Yesus bicara ini kepada orang berdosa seperti kita. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini. Jadi Yesus mengatakan perumpamaan ini di hadapan para pendosa dan orang yang merasa dirinya benar. Oke? Lalu dikatakan bahwa ada seorang, saya nggak usah baca ya, ada punya 100 ekor domba, 1 hilang, 1 pergi dan di antara dia tinggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia ketemu. Sudah. Dipakai ilmu apapun, ilmu ekonomi yang hebat apapun, nggak bisa masuk akal budi manusia. Kok 100? 1 hilang ya sudah. Hanya 1% dari 100% nggak ada artinya. Tapi bukan itu kita di pandangan Yesus. Bukan itu yang dunia katakan pada kita. Bukan itu yang luka-luka masa lalu yang katakan pada saya. Sehingga saya sulit sekali datang kepada Tuhan Yesus yang menyatakan, that is not like that, the Father in heaven. Bapa di surga tidak seperti papamu bahkan di dunia ini. Bapa di surga melihat engkau tidak seperti dunia ajar kepada kita. Enggak. 1 hilang, 99 tinggalkan. Enggak bisa masuk ke dalam, bahkan budaya Yahudi saat itu. Enggak bisa masuk. Ya, enggak bisa kepikir. Dan kalau ia menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya. Ya, sekali lagi, ini tanda bahwa dia begitu mengasihi. Ya, dan setiba di rumah, nggak masuk akal lagi, lihat. Setiba di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat tetangganya serta berkata, bersukacita bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Saudara yang kekasih, 1 hilang ditemukan, Yesus ingin katakan, you are matter, engkau itu berharga di mataku. Asal apa? Asal aku bisa menemukan engkau. Engkau siapkan hatimu agar aku bisa menemukan engkau. Aku berkata kepadamu demikian juga dengan ada sukacita di surga hanya karena 1 orang berdosa yang bertobat, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan dan ini kabar gembira untuk kita semua. Perumpamaan yang kedua. Dalam ayat ke-8 sampai ke-10 ini, dirham yang hilang. Dan ingat perempuan manakah yang punya 10 dirham, jika ia kehilangan 1, ingat sekali lagi, 1 yang hilang, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, coba lihat, memanggil kembali. Ada sukacita, ada pesta. Ya, sekali lagi, saya percaya nanti saat ketemu Tuhan, ada pesta besar di surga, ya. Bukan yang sering saya ngomong, ya. Kalau semua orang kudus yang seperti saya gambarkan, coba bayangkan kalau semua orang kudus nggak boleh senyum, kepalanya miring 30 derajat, yang saya sering ya 30 derajat ke kiri, nggak boleh senyum serius. Siapa yang mau masuk surga?
Tuhan Yesus katakan surga adalah tempat di mana ada pesta, ada sukacita. Saat aku ditemukan oleh Tuhan Yesus, saat saya ditemukan oleh kasih-Nya, saat saya bisa kembali pada kasih-Nya, saat saya percayakan hidup saya pada kasih-Nya. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah aku temukan. Aku berkata kepadamu demikian juga, ada sukacita para malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Bersyukur, ini kabar yang sungguh menggembirakan. Bukan seperti yang dunia katakan, tidak. Saya adalah saya, apa yang Tuhan katakan siapa saya. Minggu depan saya akan bicara lebih. Apa yang Tuhan katakan siapa saya, itulah saya. Apa yang Tuhan pikirkan di pikiran, di hatinya tentang saya, itulah saya. Bukan, kalau saya berpikir terus sampai hari ini, yang mungkin teman-teman di komunitas akan lebih tahu pergumulannya. Bagaimana komunitas di Jakarta, kita sama-sama melayani, kita berjuang sama-sama sampai saya pergi, ya, dan sekarang boleh bilang saya I have no community, ya, secara fisik, ya. Kalau saya berpikir secara manusia, apa yang saya lakukan? Tapi kalau saya terus dengerin apalagi dengerin orang ngomong apa tentang saya nggak bisa nanti berkembang lagi dalam hidup rohani saya. Saya dikerdilkan, saya ditutup oleh apa yang dunia omong. Ya, nah, saudara yang kekasih, hal yang terakhir yang Tuhan bicara adalah tentang anak yang hilang. Ya, saya coba untuk bicara lebih dengan ini. Ya, sebab anakku telah mati, ya, ayat ke-24 yang terakhir sebelum anak yang sulung itu kembali. Anakku yang telah mati ini apa ya? Ini kenapa ada pesta? Papanya ada lembu tambun dan lain-lain. Ada pesta karena anak saya mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara yang kekasih, saya coba akan tutup dengan satu video kecil, video saya harap saya bisa tampilkan, ya. Video ini tentu sebagai seorang papa dan dengan anak, saya suka dengan kumpulin cerita-cerita bagaimana seorang bapak yang luar biasa, bapak di dunia ini loh, ya. Yang seringkali yang tadi saya katakan karena luka-luka kita ditutup, tapi ada Tuhan izinkan yang ditampilkan, ya, yang semua orang bisa melihat bagaimana seorang bapak yang berjuang untuk anak-anaknya. Ya, saya sangat menghormati Dick Hoyt ini, sekitar umur mungkin sekarang ini mungkin udah umur 80-an, karena Rick Hoyt itu lahir dengan tahun yang sama dengan saya. Ya, Rick Hoyt itu lahir dengan umbilical cord, apa itu? Tali apa namanya? Yang di rahim. Ya, waktu dia lahir tali itu cekek dia. Tali pusar, oke. Tali pusar itu sehingga dia nggak punya oksigen ke otaknya, sehingga otaknya itu damage, ya, itu rusak, sehingga dia cacat seumur hidup. Dokter sudah katakan anak ini pasti cacat seumur hidup, nggak bisa diapa-apain lagi, ya. Tapi mereka berjuang sampai anak ini lahir. Dan benar, Rick Hoyt ini dia cacat seumur hidup, ya. Tentu saya pernah bawakan ini di komunitas, tapi saya ingin coba sharingkan videonya. Nah, setelah saya merasa bahwa ini adalah penghiburan yang Tuhan beri. Kamu lihat, Wimpy, ya, aku adalah papamu yang sempurna, dedimu yang sempurna, papimu, apapun yang kau panggil, ya. I'm a perfect father that you are looking for. Kalau di dunia ini ada yang begitu bisa berjuang untuk anak-anak, apalagi saya, apalagi aku Tuhanmu, ya. Saya coba mau share mana videonya. Nah, ini. Bisa nggak? Bisa dengar? Belum ada gambar kok, belum ada gambar. Mesti diapain berarti? Gambarnya belum nongol. Di saya punya udah nongol, gimana caranya, Ons? Diulang lagi. Coba stop dulu sharingnya, coba lagi kok.
Ya. Jangan lupa sound-nya di... Ya, oke. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami semua berdoa, anak-anak-Mu, kami menghadap Engkau Bapa di surga. Kami menghadap tahta suci-Mu Tuhan. Kami menghadap sebagai anak-anak, walaupun kami berdosa, kami dikasihi, dicintai oleh Engkau.
Bapa di surga, kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menghancurkan setiap halangan, baik apa yang dunia katakan tentang siapa saya, baik apa luka-luka masa lalu saya terhadap orang tua, terhadap siapapun otoritas yang ada di atas saya. Tuhan, hamba berdoa, kami semua berdoa, Tuhan pulihkan kami. Biar malam hari ini kami bisa berdiri di hadapan tahta-Mu, di hadapan kasih yang besar itu. Kami adalah anak-anak-Mu yang dikasihi sungguh-sungguh oleh Engkau. Kami adalah biji mata-Mu, Tuhan. Kami ingin percayakan kembali hidup kami. Kami ingin klaim bahwa semua kami, khususnya kami yang ada di Zoom ini, kami datang kepada Engkau sebagai Bapa yang baik dalam hidup kami, dan Tuhan Yesus yang mati untuk kami agar kami bisa sampai kepada kasih itu. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami sekali lagi, khususnya kami juga sebagai orang tua. Berikan kami rahmat Tuhan, biar malam hari ini ada rahmat khusus untuk orang tua, baik papa, mama yang mengasihi anak-anaknya, bukan dengan kekuatan kami, tapi karena kasih dan cinta-Mu Tuhan Yesus. Dan biar malam hari ini kami juga berdoa untuk kesembuhan-kesembuhan sekali lagi. Jikalau ada kami yang luka karena orang tua kami, malam ini kami ingin lepaskan. Karena kami percaya pengampunan adalah keputusan kami semua. Kami ingin memutuskan malam hari ini melepaskan, mengampuni orang-orang yang bersalah, khususnya orang yang ada di otoritas yang ada di atas kami. Kami juga berdoa Tuhan supaya pikiran kami dikonform, disatukan dengan pikiran-Mu, bukan dengan pikiran dunia ini. Tuhan tolong, siapa saya bukan karena apa yang orang katakan, bukan karena apa yang saya miliki, bukan apa yang saya lakukan. Tapi saya di hadapan Engkau, kami semua di hadapan Engkau adalah anak-anak yang dikasihi, dicintai oleh Engkau. Terima kasih malam ini kami berdoa supaya ada pemulihan, ada sukacita, kami bisa berdiri tegak di hadapan Engkau tanpa takut karena masa lalu, karena dosa-dosa, karena ada hal-hal yang begitu mengganggu kami. Tuhan, kami ingin letakkan dan kami ingin berlari kepada Engkau. Terima kasih, kami percaya bahwa saat kami kembali ada sukacita surgawi yang Engkau siapkan bagi kami. Berkati kami semua sekali lagi. Kami ingat juga Tuhan, anak-anak kami semua, kami berdoa walaupun kami tidak sempurna, sangat jauh dari sempurna, sangat jauh dari kemurahan hati-Mu seperti Engkau Tuhan. Tapi kami ingin berdoa supaya anak-anak yang ada di bawah kami juga, cucu-cucu, orang-orang, bahkan anak-anak rohani, Tuhan, biar mereka boleh mengalami kasih-Mu lewat kami semua. Saya percaya bahwa semua kita adalah leaders, adalah pemimpin yang Tuhan tunjuk untuk menyampaikan kasih kepada banyak orang di sekitar kita. Dan saya percaya Tuhan ingin biar kasih itu terus lebih besar lagi dampaknya di dalam hidup kita maupun orang-orang yang kita jumpai, khusus orang-anak kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau percayakan kami untuk menyampaikan kasih itu. Sekali lagi kami mohon Tuhan perlindungan-Mu, kami mohon penyembuhan-Mu, kami mohon supaya pikiran-pikiran kami tidak seperti pikiran dunia, tapi kami ingin terus menyatukan pikiran kami kepada pikiran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga, kita berdoa khususnya untuk